Bulan Agustus. Buat kita di Indonesia, bulan ini selalu identik dengan kemerdekaan. Jalanan ramai sama lomba, bendera merah putih berkibar di setiap sudut. Rakyat bergembira merayakan lepasnya negeri ini dari belenggu penjajahan. Tapi Brea, di sisi lain, di Jepang, Agustus punya makna yang jauh berbeda. Bukan kemeriahan, bukan sukacita, melainkan sebuah bulan yang dihantui teriakan, api, dan bayangan manusia yang tertinggal di dinding bangunan. Agustus bagi Jepang adalah bulan ketika sejarah mencatat salah satu tragedi paling kelam umat manusia, yaitu dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Ironisnya, peristiwa mengerikan itu justru jadi salah satu faktor yang membuka jalan buat kita bisa merdeka. Jadi, pada video kali ini, kita bakal bareng-bareng menggali kisah kelam di balik cahaya yang meledak di langit Jepang dan bagaimana itu berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia. Waktu itu Brea, dunia lagi kacau balau. Perang Dunia Kedua itu udah jalan lebih dari 6 tahun. Jepang pada saat itu lagi gila-gilanya ekspansi ke Asia, termasuk di Indonesia. Dan ya kita tahu lah seberapa kejam sih Jepang itu menjajah Indonesia dengan praktek romusannya. Tapi makin lama posisi Jepang ternyata semakin terdesak. Pasukan sekutu berhasil merebut banyak wilayah. Kapal-kapal perang Jepang pun tenggelam satu persatu. Dan di sisi lain, Amerika udah punya senjata rahasia. Sebuah proyek rahasia bernama Manhattan Project yang melibatkan ilmuwan-ilmuwan paling jenius di zamannya seperti Oppenheimer. Dan dari proyek inilah lahir senjata baru yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu bom atom. Presiden Amerika, Harry Truman, punya dilema. Kalau perang berlanjut, invasi darat ke Jepang bisa bikin jutaan nyawa melayang. Tapi dengan bom atom, perang bisa diakhiri dengan lebih cepat. Ditambah lagi, sebelum itu Jepang telah memborbardir Pearl Harbor di Hawaii, yang akhirnya membuat keputusan untuk menggunakan bom atom semakin bulat. Dan saat keputusan itu diambil, dari sinilah sejarah dunia mulai perlahan berubah selamanya. Pagi itu, tanggal 6 Agustus tahun 1945, kota Hiroshima masih dalam keadaan tenang. Anak-anak baru berangkat sekolah, para pekerja kantor baru saja memulai aktivitas mereka, dan Hiroshima dianggap sebagai target strategis oleh pihak Amerika karena menjadi pusat militer dan industri di Jepang. Pada pukul 8:15, pesawat pembom Amerika bernama Enola Gay terbang di atas kota. Dari perutnya dijatuhkan sebuah bom dengan nama Little Boy. Bom itu jatuh perlahan, butuh sekitar 44 detik sebelum meledak di ketinggian sekitar 600 meter dari tanah. Dan dalam sekejap, cahaya terang benderang muncul, lebih silau dari matahari. Suhu di titik ledakan mencapai lebih dari 3000 derajat Celcius. Manusia yang berada dekat dengan pusat ledakan langsung menguap langsung hilang tanpa jejak. Bahkan yang tertinggal hanyalah bayangan tubuh mereka yang membekas di dinding bangunan. Dan ini menjadi sebuah tanda bisu dari keberadaan terakhir mereka. Ledakan itu menghancurkan hampir seluruh kota. Gelombang panas membakar kulit orang-orang yang masih hidup. Banyak yang berjalan tanpa arah. Tubuh mereka terbakar, kulit menggantung dari lengan. Ada yang minum air dari sungai, lalu mati seketika karena tubuh mereka udah gak sanggup lagi menahan rasa sakit. Hiroshima waktu itu jadi neraka di bumi. Dalam hitungan detik, puluhan ribu orang tewas. Sampai akhir tahun 1945, diperkirakan 140 ribu jiwa melayang akibat bom itu. Baik dari ledakan langsung maupun radiasi yang terus meracuni tubuh mereka. Shigeko Sashamori, seorang anak yang berusia 13 tahun pada saat bom Hiroshima dijatuhkan. Saat itu, dia lagi jalan ke sekolah ketika ledakan itu terjadi. Tubuhnya terbakar parah, mukanya melepuh, sampai-sampai orang tuanya itu nyaris gak mengenali dirinya. Tapi alhamdulillahnya ya, Shigeko bertahan hidup. Cuman sayangnya, sepanjang hidupnya, dia harus menahan rasa sakit fisik
dan trauma psikologis. Ada juga Sumiteru Taniguchi, seorang anak laki-laki yang saat kejadian itu berusia 16 tahun. Pada saat kejadian, dia sedang mengantar surat dengan sepedanya. Dan boom, ketika ledakan itu terjadi, hal itu membuat punggungnya terbakar parah. Kulit di punggungnya itu terkelupas dan menggantung. Sampai-sampai dia itu nggak bisa berdiri lagi. Tapi kali ini dia juga beruntung. Taniguchi ini berhasil hidup dengan luka terbuka di punggung selama bertahun-tahun. Dan kemudian dia menjadi aktivis anti nuklir yang terkenal. Dia memperlihatkan punggung yang rusak di berbagai forum dunia untuk mengingatkan manusia tentang bahaya bom atom. 3 hari setelah Hiroshima, Jepang ternyata masih belum menyerah dan Amerika pun melanjutkan serangan keduanya. Amerika awalnya menargetkan kota Kokura, tapi karena saat itu kota Kokura langitnya tertutup oleh awan, pesawat pengebom mengalihkan misi ke kota cadangan, yaitu Nagasaki. Ironisnya, Nagasaki ini sebenarnya itu adalah kota dengan komunitas Kristen terbesar di Jepang. Ada gereja-gereja tua, ada jemaat yang sedang beribadah. Tapi pada pukul 11:02 siang, bom yang diberi nama Fat Man meledak di langit Nagasaki. Ledakannya ini bahkan lebih kuat daripada ledakan di Hiroshima. Tapi beruntungnya, topografi lembah Nagasaki itu membuat dampak dari ledakannya sedikit lebih terbatas. Meski begitu, kehancurannya tetap nggak bisa terbayangkan. Gereja Urakami, salah satu gereja Katolik terbesar di Asia saat itu, hancur seketika. Jemaat yang sedang beribadah lenyap tanpa jejak dan hanya meninggalkan berkas bayangan. Korban di Nagasaki itu mencapai sekitar 70.000 jiwa sampai akhir tahun 1945. Banyak keluarga yang hilang dalam sekejap. Anak-anak kehilangan orang tuanya, orang tua kehilangan semua anaknya. Bahkan ada saksi mata yang bercerita, "Kami melihat orang-orang terbakar, berteriak lalu jatuh satu persatu. Bau daging terbakar memenuhi udara saat itu." Tapi ada satu kisah luar biasa dari tragedi bom Nagasaki dan Hiroshima ini, yaitu kisah dari Tsutomu Yamaguchi. Dia ini adalah seorang insinyur di Jepang yang sedang berada di Hiroshima saat bom pertama meledak di sana. Ketika bom pertama meledak itu, badannya luka parah, tapi beruntungnya dia berhasil selamat dan pulang ke kampung halamannya, yaitu Nagasaki. Tapi sialnya, 3 hari kemudian ketika dia sudah berada di Nagasaki, dia itu lagi cerita ke bosnya tentang ledakan bom di Hiroshima. Cuman pada saat dia sedang bercerita, bom kedua di Nagasaki kala itu juga meledak. Dan beruntung lagi nih, Yamaguchi selamat dari kedua bom atom tersebut. Dan dia dijuluki manusia paling sial sekaligus paling beruntung di dunia. Sepanjang hidupnya, Yamaguchi menjadi aktivis perdamaian, menyerukan agar dunia nggak perlu lagi menggunakan senjata nuklir. Kita udah melihat betapa dahsyat dan mengerikannya ledakan yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki yang diakibatkan oleh bom atom tadi. Tapi, nggak cuman ledakannya. Ada hal yang lebih mengerikan dibandingkan itu, yaitu efek radiasinya. Efek dari radiasi bom atom ini membuat penderitaan yang berkepanjangan, khususnya untuk orang-orang yang selamat dari tragedi tersebut. Dan orang-orang yang selamat dari tragedi tersebut itu disebut sebagai hibakusha. Mereka hidup dengan luka bakar, kanker, dan penyakit turunan akibat radiasi. Bahkan, banyak yang dikucilkan masyarakat Jepang sendiri karena dianggap tercemar. Trauma psikologis mereka tentunya nggak kalah parah. Setiap suara keras, setiap kilatan cahaya, itu membuat mereka teringat lagi pada hari itu. Eiji Nakazawa, seorang bocah berusia 6 tahun yang selamat dari Hiroshima. Tapi, ayah, ibu, dan sebagian besar keluarganya tewas. Nakazawa kemudian menjadi seorang mangaka dan menciptakan manga legendaris yang berjudul Barefoot Gen, sebuah karya autobiografi yang menceritakan penderitaan korban bom atom. Nah, lewat karya itu, dunia bisa melihat betapa mengerikannya ledakan yang dia alami langsung sebagai seorang anak kecil. Ada juga kisah hibakusha lain atau orang yang selamat dari tragedi bom tersebut yang bernama Suntaro Hida. Dia adalah seorang dokter yang selamat dari tragedi bom atom di Hiroshima. Dia merawat ratusan korban luka, banyak diantaranya menderita penyakit aneh akibat radiasi.
Hida kemudian mendedikasikan hidupnya untuk meneliti efek radiasi dari bom atom, sekaligus memperjuangkan hak para hibakusha atau orang-orang yang selamat dari tragedi bom atom Nagasaki dan Hiroshima yang sering diabaikan pemerintahan Jepang. Oke, jadi nggak cuma soal dahsyatnya bom atom yang meluluh lantahkan Nagasaki dan Hiroshima, tapi bom atom ini juga punya radiasi yang cukup berbahaya untuk mereka yang berhasil selamat dari tragedi tersebut. Lalu apa Bang dampak dari tragedi Nagasaki dan Hiroshima terhadap sejarah dunia? Nah, tentunya setelah Nagasaki, Jepang akhirnya sadar bahwa mereka udah nggak punya pilihan lain. Yang pada saat itu, pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan bahwa Jepang menyerah tanpa syarat. Ini kali pertamanya rakyat Jepang mendengar suara kaisar mereka di radio. Perang Dunia Kedua saat itu resmi berakhir dan dunia memasuki era baru, yaitu era nuklir. Bom atom jadi simbol kekuatan sekaligus ketakutan. Sejak saat itu, manusia hidup dengan bayang-bayang ancaman nuklir. Jadi sekarang lo mungkin pasti mikir, Bre, apa sih hubungannya sama kita di Indonesia? Kan waktu Jepang menyerah, Jepang juga masih berkeliaran tuh di Indonesia, dan pengaruh kekuasaannya juga masih ada. Nah, ternyata, Bre, ya, ketika Jepang menyerah tanpa syarat, itu dia menarik mundur semua pasukannya. Kenapa sih Jepang, Bang, kok narik mundur semua pasukannya? Ya tentu aja, Jepang saat itu sudah mengalami keruntuhan ya, karena tragedi Nagasaki dan Hiroshima yang tentunya membuat kekuatan di dalam negeri mereka itu berkurang drastis, sehingga mereka harus menarik tentara mereka yang berada di luar daripada Jepang untuk kembali ke Jepang. Ini gunanya untuk mempertahankan negara mereka kalau ada ancaman dari negara lain. Nah, karena semua tentara dan juga kekuatan Jepang itu ditarik dari luar dan dikembalikan ke Jepang, tentunya di Indonesia saat itu mengalami kekosongan kekuasaan. Dan di tengah kekosongan kekuasaan itulah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta berani mengambil langkah bersejarah, yaitu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Walaupun proses kemerdekaan itu sebenarnya nggak langsung diputuskan tanggal 17, ada proses panjang nggak seperti peristiwa Rengas Dengklok oleh para pemuda. Ya, lu bisa nonton aja video gue tentang detik-detik proklamasi. Jadi bisa kita simpulkan, kalau bom atom nggak dijatuhkan oleh Amerika di Jepang, mungkin Jepang saat itu masih bertahan lebih lama di Indonesia, dan kemerdekaan kita mungkin akan tertunda. Nggak mungkin di bulan Agustus itu, mungkin bakal tertunda beberapa bulan, nunggu sampai Jepang kalah. Karena ya, posisi Jepang saat itu memang sudah terdesak, tapi dengan adanya bom atom, membuat Jepang menyerah lebih cepat. Nah, inilah ironi sejarah bagi kita. Penderitaan rakyat Jepang jadi pintu bagi lahirnya sebuah bangsa merdeka bernama Indonesia. Jadi, Bre, bulan Agustus itu punya dua wajah. Di Indonesia bisa disimbolkan sebagai sukacita, ya sebuah kemeriahan lah karena berhasilnya Indonesia merdeka dari penjajahan. Tapi di Jepang, ini menjadi simbol luka dan trauma. Kita merdeka, tapi jangan lupa bahwa kemerdekaan ini juga lahir di tengah tragedi dunia. Bom atom Hiroshima dan Nagasaki itu bukan sekedar cerita masa lalu. Itu peringatan buat kita semua bahwa teknologi itu bisa jadi anugerah, tapi kalau jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi kiamat bagi umat manusia. Agustus adalah bulan kemerdekaan kita, tapi juga bulan ketika dunia harus belajar bahwa perang selalu meninggalkan luka.